Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ini sudah lumayan ya, udah 27 peserta. Kemudian kelompok 12 sudah persiapan untuk presentasi. Kelompok 12 sudah hadir semua ya anggotanya? Sudah, Bu. Oke. Jadi pada hari ini kita nanti akan mempelajari ya dan berdiskusi bersama mengenai materi ke-13, materi pertemuan ke-13, yaitu tentang laporan konsolidasian dan laporan operasional yang nantinya akan dibawakan oleh kelompok 12. Ya, silakan kelompok 12 tadi sudah berkali-kali ini ya pasang di share screen PPT-nya. Monggo, Mbak, bisa di-share screen lagi. Siapa yang mau share screen? Mbak Safina kah? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Kalau pakai HP kesulitan bisa pakai bisa pakai laptop ya. Kalau laptop kesulitan bisa pakai HP gitu aja. Aja ya. Tolong Kak. Uangin sampah. Oke, sambil menunggu Mbak kelompok 12 ya untuk menampilkan PPT-nya, saya juga sambil bikin forum diskusi kita ya. Seperti biasa, diskusi hanya akan kita lakukan setelah kita selesai dari kelas. Jadi dia sudah punya pertanyaan di-keep dulu. Ya. Kalau Mbak Safina kesulitan mungkin bisa di kelompok anggota yang lain ya. Kita pertemuan ke-13. Nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Ya, udah kerja keluar. Gimana Mbak kelompok 12? Kesulitan apa? Di saya PPT-nya Oke, nggak sudah ya. bisa kelihatan, Bu. Ya. Nggak bisa ditampil.
Akhirnya nggak bisa tampil itu. Mungkin dari anggota yang lain. Oke, Mbak Desi sudah mulai ya. Apakah sudah muncul, Bu? Sudah, Mbak. Boleh dimulai. Iya. Dimulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Desi Putwi dan dua teman saya, Safena Kurnia dan Alivia Deva. Pada pagi ini, kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi. Ruang lingkup keuangan konsolidasi. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 4 tahun 2010, ada beberapa bagian yang menjadi ruang lingkup dari laporan keuangan konsolidasi. Di antaranya, laporan konsolidasi meliputi seluruh entitas anak dari entitas induk. Entitas anak dikendalikan. Pengendalian ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah. Kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian ini ada ketika memiliki setengah atau kurang jika terdapat 1. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain. 2. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. 3. Kekuasaan menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut. 4. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan, direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut. Definisi laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendalian dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan. Seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, maka mereka adalah badan usaha mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau yang sejenisnya. Penyajian laporan keuangan konsolidasi.
Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasi menurut PSAP 11 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode laporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Maaf, Bu. Selanjutnya, tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Permendagri 64 tahun. 1. Menyiapkan kerja keras atau worksheet dengan lajur sesuai dengan banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun neraca saldo, gabungan SKPD dan PPKD neraca saldo. SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Setelah pemasukan neraca saldo ke dalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris, yaitu akun RK PPKD lawan RK SKPD. 2. Menyusun laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan neraca saldo setelah eliminasi, fungsi akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi, anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, dan neraca dan LPE. Struktur dan isi laporan. Pertama, neraca konsolidasi. 2. Laba rugi konsolidasi. 3. Laba yang ditahan konsolidasi. Neraca konsolidasi. Neraca yaitu laporan yang berisi harta, utang pada pihak lain, beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Konsolidasi yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagian gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama berbeda. Meski secara finansial, perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Neraca konsolidasi yaitu suatu neraca yang menunjukkan kondisi keuangan dari gabungan induk dan anak perusahaan. Laporan rugi konsolidasi. Laporan laba rugi yaitu satu bagian dari laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang didapatkan dalam suatu periode. Akuntansi yang akan menjelaskan unsur pendapatan perusahaan dan beban perusahaan sehingga bisa diketahui perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Konsolidasi seperti yang sudah dijelaskan di atas, konsolidasi yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama berbeda. Meski secara finansial, perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Laporan laba rugi konsolidasi, yaitu laporan laba atau rugi ini menunjukkan kondisi keuangan yang bergabung antara induk dan anak perusahaan. Laba yang ditahan konsolidasi. Pengertian laba ditahan, yaitu sebuah laba yang tidak dibagi. Seluruh laba yang didapatkan oleh perusahaan tidak dibagikan oleh perusahaan pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Konsolidasi seperti yang sudah dijelaskan di atas, konsolidasi yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama berbeda.
Meski secara finansial, perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Laba yang ditahan konsolidasi adalah laba yang didapatkan perusahaan yang bergabung antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Alivia. Entitas pelaporan akuntansi pengungkapan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Ciri-ciri entitas pelaporan. 1. Dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapatkan pemisahan kekayaan dari anggaran. 2. Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. 4. Entitas tersebut menyampaikan pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan terdiri dari 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Kementerian negara atau lembaga, 4. Bendahara umum negara. Entitas akuntansi adalah penggunaan anggaran atau pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubung dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari 1. Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu kementerian negara atau lembaga yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri termasuk pengguna dana APP. 2. Kuasa bendahara umum negara. 3. Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri. Laporan operasional. Ruang lingkup laporan operasional. PSAP 12 diterapkan dalam penyajian laporan operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Definisi laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus atau defisit disandingkan dengan periode sebelumnya. Struktur dan isi laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum kos luar biasa, dan surplus atau defisit LO. Yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut.
1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. 2. Cakupan entitas pelaporan. 3. Periode yang dicakup. 4. Mata uang pelaporan. Dan 5. Satuan angka yang digunakan. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. 1. Surplus atau defisit dari operasi. 2. Pendapatan LO. 3. Beban. 4. Kegiatan non-operasional. 5. Surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. 6. Pos luar biasa. 7. Surplus atau defisit LO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Safina. Akuntansi pendapatan, beban surplus, dan transaksi laporan operasional. Akuntansi pendapatan. Pendapatan laporan operasional diakui pada saat 1. Timbulnya hak atas pendapatan. Yang kedua, pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan laporan operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan laporan operasional yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan laporan operasional yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Beban surplus. Beban diakui pada saat 1. Timbulnya kewajiban. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara atau daerah. Contohnya, tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau
Gimana Mbak Safina? Tidak ada suaranya ya di tempat saya. Oke, bisa dilanjutkan lagi ya. Cepetan tuh mandinya. Masa sih kamu taruh mana? Ini kunci dari sini. Oke, mungkin kalau Mbak Safina sedang lost connection, bisa dilanjutkan sama yang lain ya penjelasannya. Saya ya Bu yang akan melanjutkan. Oke Mbak, silakan Mbak. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lainnya. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Transaksi laporan operasional. Surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional, termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non-operasional, antara lain surplus atau defisit penjualan aset non-lancar, surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Tidak
diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Surplus atau defisit. Suara bisa agak kenceng ya, Mbak. Surplus atau defisit laporan operasional adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa saldo. Pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Transaksi dalam mata uang rupiah, transaksi pendapatan laporan operasional, dan beban berbentuk barang atau jasa, transaksi pendapatan laporan operasional, dan beban dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang atau jasa antara lain hibah dalam bentuk barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke ya, terima kasih pada kelompok 12. Jadi kita sudah mempelajari tentang laporan keuangan konsolidasi dan laporan operasional. Ya, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit review. Ya, karena materi ini tidak terlalu sulit untuk laporan konsolidasi sendiri dan laporan operasionalnya. Oke, sebentar. Ya, jadi untuk laporan konsolidasi sendiri, ya seperti yang kita ketahui, apa itu laporan konsolidasi? Ya, bahasa gampangnya laporan konsolidasi itu adalah laporan gabungan. Ya, dan memang digabung ya laporan keuangannya. Jadi kalau misalnya mungkin pernah Anda lihat, mungkin atau Anda pelajari, untuk laporan konsolidasi di entitas bisnis ya, karena kita perbandingannya kan ke entitas bisnis. Kenapa? Karena Anda sudah selama semester-semester sebelumnya itu selalu mempelajari entitas bisnis. Nah, di entitas bisnis, laporan konsolidasi itu biasanya dilakukan oleh entitas utamanya atau oleh entitas pusatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan pusat punya cabang, ya maka dari cabang laporan-laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing cabang itu nanti akan digabungkan menjadi satu, yaitu laporan konsolidasi. Kemudian bisa saja antara anak induk perusahaan dengan anak perusahaan seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan entitas pemerintah, maka yang digabungkan itu adalah laporan keuangan yang dibuat atau disusun oleh entitas akuntansi. Ya, berarti ini kita kembali lagi materinya ke pertemuan keberapa ya? Pertemuan sebelum UTS ya, yang di situ ada penjelasan mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Masih ingat ya, entitas akuntansi bedanya apa dengan entitas pelaporan? Salah satu perbedaannya adalah di tugasnya ya. Tugasnya kalau entitas akuntansi itu berada di satuan di unit-unit entitasnya. Kemudian kalau entitas pelaporan itu ada di pusat-pusat entitas pemerintahannya gitu ya. Misalnya kayak di pemerintah daerah, maka entitas pelaporan itu adalah
pemerintahan daerah itu, misalnya kabupaten, misalnya di Pemprovnya gitu. Kalau misalnya entitas akuntansinya berarti itu ada di masing-masing kabupaten maupun kotanya gitu ya. Kemudian terkait dengan itu untuk satu entitas pelaporan itu bisa membawahi satu atau lebih dari entitas akuntansi ya, tergantung dari banyaknya unit atau bagian di dalam suatu entitas pemerintahan itu. Nah, jadi entitas akuntansi itu sudah bikin laporan keuangan dari masing-masing bagiannya. Kemudian laporan keuangan sudah dibikin, ini dilaporkan kepada entitas pelaporan, untuk kemudian di entitas pelaporan ini digabung ya menjadi satu kesatuan, itu yang disebut dengan laporan konsolidasi. Ya. Kemudian yang digabung tuh apa aja? Yang digabung ya semua unsur atau elemen dari laporan keuangan pemerintah, ya mulai neracanya, kemudian realisasi anggarannya, ya, kemudian operasional, ya, lalu ada laporan perubahan SAL, ya kan, dan lain-lain sampai ke catatan atas laporan keuangan itu semua digabung. Oke, kemudian yang berikutnya untuk laporan operasional, sesuai namanya ya, laporan operasional, maka yang dilaporkan adalah seluruh aktivitas berkaitan dengan operasional suatu entitas pemerintahan. Nah, di dalam laporan operasional itu setidaknya ada tiga informasi wajib gitu ya yang harus dilaporkan, yaitu adalah berkaitan dengan beban operasional, kemudian berkaitan dengan pendapatan operasional, dan terakhir adalah surplus atau defisit ya ketika operasional itu terjadi. Ya, jadi kan entitas pemerintah melakukan operasionalnya, kemudian ketika terjadi surplus maupun defisit itu dilaporkan juga di laporan operasionalnya. Nah, untuk penyajiannya, jadi antara laporan operasional dengan laporan realisasi anggaran itu hampir sama ya, hampir mirip gitu. Bedanya adalah penyajian di laporan realisasi anggaran (LRA) itu masih menggunakan basis akuntansinya itu adalah akuntansi berbasis kas ya, karena memang sesuai dengan sifat dan konsep dari laporan realisasi anggaran ya, bahwa hanya transaksi yang betul-betul mempengaruhi anggaran gitu ya, yang mempengaruhi akun anggaran itu yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya anggarannya belum ada pemasukan atau belum ada pengeluaran, ya maka transaksi itu tidak diakui dulu ya sampai benar-benar terjadinya pengeluaran anggaran. Nah, bedanya adalah kalau di laporan operasional, maka transaksi-transaksi di dalam laporan operasional itu diakui menggunakan basis akrual, ya basis akuntansi akrual, yang mana tidak perlu menunggu kas, tidak perlu menunggu aliran kas itu masuk atau keluar, tapi ketika suatu transaksi itu sudah terjadi, ya sudah menimbulkan kewajiban atau menimbulkan pendapatan, nah maka itu harus diakui. Jadi bedanya di situ saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai reviewnya gitu ya, review dari materi hari ini, karena tadi untuk masing-masing pengakuan bebannya, pengakuan pendapatannya di laporan operasional sudah dijelaskan oleh kelompok 12 dan ada juga di PPT-nya, jadi bisa dipelajari lagi. Kemudian untuk yang lain, jadi kita fokusnya ini memang ke PP 71 ya, jadi semua unsur atau elemen laporan keuangan pemerintah itu semua harus mengacu pada PP 71 tahun 2010. Jadi kemarin tuh saya nggak tahu kelas berapa ya, karena kelas akuntansi pemerintah saya ada 5. Itu ada yang membuat PPT-nya itu masih menggunakan acuannya tuh PP 24 tahun 2005 ya. Itu kan sudah kita tinggalkan ya, sudah kita perbarui menggunakan 71 tahun 2010 gitu ya. Jadi hati-hati, dilihat silabusnya, baru Anda searching ya, entah lewat buku, entah lewat Google, yang penting sumbernya kredibel. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Silakan setelah ini kita bisa berdiskusi ya, tanya jawab di e-learning, dan seperti biasa
apa namanya, hanya ada 9 ya, 9 penanya agar tidak ini ya, tidak kehabisan waktu. Kemudian Anda juga bisa persiapan untuk materi kuliah berikutnya. Mungkin begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.